Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Kamaina Witra dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan menyampaikan rangkuman materi pada PBAK Fakultas tanggal 3 September sampai dengan 4 September. Materi pertama oleh Bapak Dr. Halimi MPD menjelaskan tentang sistem perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim. Sistem perkuliahan di Fakultas Humaniora yaitu yang biasa disebut dengan SKS atau sistem kredit semester. Pada semester 2, mahasiswa memprogram sendiri SKS-nya. Kemudian ada yang dinamakan beban. Beban yang akan diambil oleh mahasiswa pada SKS adalah sebanyak 150 SKS, ditempuh dalam waktu 8 semester. Ada 2 SKS, 3 SKS, ataupun 6 SKS. Per 2 SKS durasinya kurang lebih adalah sekitar 60 menit. Yang paling banyak adalah skripsi, atau juga setara dengan 6 SKS. Mahasiswa Fakultas Humaniora ketika lulus akan mendapat gelar Sarjana Sastra atau SS untuk prodi Sastra Inggris, sedangkan untuk prodi Bahasa Arab akan mendapat gelar Sarjana Humaniora atau SHUM. Ketika mahasiswa berkuliah akan ada yang namanya evaluasi, yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memperoleh atau mendapatkan hasil pembelajaran yang telah dilalui. Evaluasi bisa diukur dengan berbagai hal, yaitu yang pertama ada UTS dan juga UAS. Evaluasi juga dinilai dari penilaian proyek, presentasi saat di kelas, beberapa tugas dari dosen. Intinya adalah semua kegiatan akan dinilai. Akumulasi dari beberapa evaluasi itu akan muncul di nilai akhir atau yang biasa disebut dengan IPK. Rentangnya adalah A sampai C, yang paling rendah adalah C. Tetap lulus, tetapi juga diperbolehkan untuk mengulang mata kuliah yang mendapat nilai C. Apabila mendapat nilai D dinyatakan tidak lulus, maka harus mengulang mata kuliah tersebut. Diwajibkan semua mahasiswa untuk mengulang mata kuliah yang bernilai D. Lalu yang kedua ada PKLI atau ujian praktek kerja lapangan. Dilakukan setelah menyelesaikan beberapa mata kuliah prasyarat, khususnya mata kuliah profesi. Harus lulus dulu, maka setelah itu bisa mengikuti PKLI. Pembinaan keahlian untuk mahasiswa dilaksanakan program magang, profesi atau praktik kerja lapangan dengan bobot 2 SKS pada semester 7. Pada PPKN seperti ini, PKLI dilakukan dengan mengirim tugas yang setara dengan kerja lapangan pada saat PKLI harus sesuai profesi masing-masing. Jadi semester 5, mahasiswa harus memilih mata kuliah profesi. Beberapa mata kuliah profesi di Fakultas Humaniora yaitu yang pertama ada pariwisata, yang kedua ada profesi pengajaran atau wajib dipilih oleh semua mahasiswa, yang ketiga ada terjemah, keempat jurnalistik, kelima perfilman untuk yang ingin menjadi artis ataupun sutradara, yang keenam ada diplomat. Lalu ada juga evaluasi komprehensif atau ujian secara menyeluruh. Apabila tidak lulus ujian tersebut, maka tidak dapat mengikuti skripsi. Dan yang terakhir ada skripsi, yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian perpustakaan, sebagai syarat untuk menyandang gelar sarjana. Sastra Arab skripsinya menggunakan bahasa Arab, boleh juga ditambah bahasa lain seperti bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu akan memberi poin plus. Sedangkan sastra Inggris menggunakan bahasa Inggris. Adapun proses pembuatan skripsi diantara lain, yang pertama mengajukan judul, lalu pemilihan judul oleh dosen,
Setelah judul disetujui, maka akan terjadi bimbingan dan kemudian ujian skripsi, atau yang biasa dikenal dengan sidang skripsi. Semua mahasiswa pada saat kuliah sampai dengan lulus difasilitasi dengan si akad. Kedua disampaikan oleh Ibu Dr. Mu'azzumah MSI MPD, bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Fasilitas yang bisa diakses di UIN Maliki yaitu yang pertama ada ruang kuliah, atau di gedung bersama, ada di dalam Fakultas Humaniora, dan ada di gedung D. Dua, ada ruang perpustakaan, ada perpus UIN dan juga perpus fakultas. Bedanya perpus UIN adalah perpus yang semua sumber buku-buku yang ada di sana mencakup keilmuan yang dinaungi oleh UIN, baik humaniora, sains, dan teknologi, kedokteran, fakultas syariah, psikologi, dan ekonomi, serta fakultas tarbiyah. Sedangkan buku-buku yang ada di Fakultas Humaniora sumber-sumbernya menggunakan bahasa Arab, Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Namun cakupan keilmuan lebih ke linguistik dan juga sastra. Ada juga novel-novel dengan berbagai bahasa, serta ada kajian keagamaan. Yang ketiga ada ruang SAC, yaitu ruang belajar mandiri, kelompok, berdiskusi, dan nonton bareng. Di sana, serta bisa membaca berbagai genre buku. Mahasiswa bisa menonton drama ataupun film barat bersama kemudian dianalisis. Ruang ini bukan hanya untuk jam kuliah, tetapi bisa dipakai di luar jam kuliah. Tetapi kendalanya adalah tempatnya yang terbatas. Di CAC juga ada pendalaman materi yang disampaikan oleh dosen di kelas, dan ada sekolah sastra linguistik dan ada sekolah meneliti. Mahasiswa semua semester boleh bergabung. Yang keempat ada ruang home theater. Untuk tempat seminar, webinar, tempat nobar yang lebih luas, dan untuk berbagai acara mahasiswa seperti tari, drama, puisi, musik, dan lain-lain. Yang kelima ada ruang auditorium yang biasanya digunakan untuk seminar, lomba-lomba, dan berbagai kegiatan mahasiswa. Yang keenam ada lab bahasa multimedia sebagai tempat pembelajaran listening atau istimak. Penelitian pun juga bisa dilakukan di lab bahasa multimedia. Ketujuh, ada galeri seni yang terdapat berbagai macam alat musik yang bisa dimainkan oleh mahasiswa yang mempunyai hobi atau bakat dalam bermusik. Bisa juga memperdalam hobinya menari dan bermain gamelan. Yang kedelapan ada galeri kaligrafi, memberikan pelatihan-pelatihan kepada mahasiswa yang sebelumnya sudah punya background kaligrafi. Kaligrafi humaniora sudah pernah mencapai juara tingkatan nasional di Turki. Yang 9, kemudian ada namanya meeting room. Adalah ruangan untuk rapat dan melaksanakan ujian akhir untuk mahasiswa. Seminar proposal, ujian komprehensif, serta ujian skripsi pun dilakukan di sini. Beralih ke masalah keuangan. Yang pertama UKT atau uang kuliah tunggal. Dulu dinamakan dengan SPP dan besarannya untuk setiap mahasiswa adalah sama. Kemudian diganti menjadi UKT dan besarannya berbeda-beda untuk setiap mahasiswa. Di setiap semester ada banding UKT untuk yang merasa keberatan dengan UKT yang telah didapat. Banding itu bukan hanya dari grade tinggi ke rendah, tetapi juga bisa dari grade rendah ke tinggi. Penurunan UKT hanya untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain banding UKT, ada beberapa fasilitas beasiswa yang bisa diakses. Ada beberapa macam beasiswa, yang pertama seperti beasiswa prestasi, kemudian beasiswa LPDP, dan yang terakhir ada beasiswa Al-Zawa, atau lembaga zakat dan wakaf milik UIN Maliki, dan juga beberapa lembaga lainnya. Beasiswa tersebut bisa diakses dengan bantuan dosen wali akademik, dan juga dibantu oleh para kajur kaprodi seprodi, bisa juga dibantu para pimpinan dekan yang ada di Fakultas Humaniora. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.